Analisis drone emprit menyebut pasangan Anies Gus Imin memiliki jumlah video terbanyak serta paslon paling sering disebut di TikTok dari rentang periode 21 hingga 30 Januari 2024. Anies dan Gus Imin lebih sering disebut atau muncul dibanding dua entitas lainnya. Seperti apa hasil analisa lengkapnya? Kita terhubung bersama pendiri drone emprit Ismail Fahmi. Bang Fahmi, selamat sore. Seperti apa nih Bang Fahmi analisa jangkauan dari Anies ya, terutama kalau kita lihat ini memang tinggi di platform TikTok. Selamat sore Mbak Nela. Jadi kalau di TikTok itu kita perlu lihat ada jumlah video, ya, kemudian jumlah engagement. Ya, ini penting. Kalau dari segi jumlah video, jumlah posting itu memang paling tinggi. Paling tinggi seperti kita lihat yang sekarang ini. Tetapi ada beberapa video itu yang dilihat itu bahkan sampai 35 juta, di like sampai kadang 10 juta dan lain-lain. Tidak semua video mengalami seperti itu. Sehingga kita ada ukuran yang lain, yaitu ukuran engagement, interaksi yang didapat. Ternyata untuk dari sisi interaksi yang masih tinggi itu adalah Prabowo Gibran nomor 2 ya, pasangan 02. Kemudian 01 dan 3 itu hampir sama. Jadi masih PR sebetulnya. PR-nya apa buat 01 tim Amin, yaitu untuk meningkatkan engagement, meningkatkan interaksi sehingga video-video yang ada di TikTok itu mendapatkan like, comment, share secara positif. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan TikTok Indonesia itu tentang bagaimana caranya ya. Ternyata konten-konten yang sifatnya edukatif itu lebih disukai. Jadi tadi disampaikan oleh Anies malam ini seperti akan ada orang di Twitter tuh bilang ini ada perang, perang di TikTok misalnya gitu, frontnya dibuka lebih banyak dan diajak untuk bicara tentang program-program pemenangan. Nah ini sebetulnya sejalan sekali dengan ide dari TikTok Indonesia sendiri. TikTok ingin dikenal sebagai tempat bukan hanya joget-joget entertainment, tetapi edukatif. Nah nanti program-program itu kalau bisa disajikan jauh lebih banyak secara edukatif. Misalnya program 40 kota dan seterusnya. Bagaimana menyajikannya dengan cara yang mudah dan yang menyenangkan, tidak menakut-nakutin, tapi lebih bagus. Dan yang memposting itu punya interaksi yang bagus gitu ya dengan netizen yang memberikan komentar. Interaksi dan engagement harus perlu ditingkatkan, adu gagasan seperti itu ya yang disampaikan melalui platform TikTok malam nanti. Nah, Bang Fahmi, tapi kalau Anda lihat dari ini kan dari periode 21 hingga 30 Januari ini mengalami peningkatan untuk pasangan Anies Mohaimin ya. Tapi ini mengalami kenaikan dong ya dibanding dengan periode-periode sebelumnya? Ya betul, sebelum akhir Desember kalau kita lihat itu akhir Desember kan Anies pertama kali live di TikToknya. Itu ada perjuangan yang berat dari para pendukung Anies untuk main di TikTok. Videonya itu susah sekali ya untuk naik, susah sekali mendapatkan jumlah yang banyak, susah sekali mendapatkan engagement, dan begitu Anies masuk itu memberikan perubahan yang luar biasa. Gen Z, milenial yang mereka ada di K-pop misalnya kayak gitu melihat oh ternyata ini menarik nih capres ini. Kemudian mereka rame-rame di Twitter, kemudian juga rame-rame juga di TikTok. Nah sejak saat itu seterusnya kan sering ada live TikTok. Live TikTok itu sebetulnya apa? Itu kan engagement, engage langsung, interaksi langsung. Ini yang disukai sebetulnya. Interaksi langsung itu yang disukai oleh si netizen yang ada di TikTok dengan tokohnya itu sendiri. Demikian juga, makanya nanti setelah ada kegiatan sifatnya live oleh Anies atau mungkin tokoh-tokoh yang lain, itu harus diikuti dengan video-video yang nanti engagement-nya juga bagus. Influencers, pendukung, ketika mereka mempost, jadi siapapun ya, paslon manapun, ketika menyampaikan, itu kan banyak komentar. Komentar itu dibalas. Dan itu yang menarik. Saya beberapa kali ketemu dengan influencers di TikTok. Ini ada teman yang menarik. Ternyata ada sebuah postingan misalnya itu sampai dikomentarin 5.000. Saya gak kebayang itu akan dibaca atau tidak. Ternyata mereka baca. Sebuah video saja, kadang mereka scroll sampai 5 menit hanya lihat komentar-komentarnya. Kalau ada komentar yang menarik, menimbulkan pertanyaan, dan itu bisa jadi ide konten baru, maka dibuatlah konten. Dan di TikTok itu ternyata itu mirip seperti Twitter, tapi dalam bentuk video. Kita bisa memberikan replay dalam bentuk video juga. Kita bisa memberikan komentar dalam bentuk video juga, dan itu akan menimbulkan dialektika yang bagus. Memang banyak sekali komplain ya, mereka yang ada di Twitter baru masuk di TikTok itu kayak die hard ya, sudah susah sekali all in ya. Jadi tidak diskusi nggak bisa. Tapi makanya pendekatannya ada dengan edukatif, dengan menjelaskan secara edukasi
program-programnya itu Baik. dan interaksi yang menarik itu Itu yang kita diperlukan tunggu ya, sebenarnya. penjelasan secara lebih edukatif begitu ya dan interaksi untuk meningkatkan engagement tadi. Kita akan tunggu nanti seperti apa live TikTok ya dari pasangan Amin malam nanti. Apakah akan terus bisa menaikkan engagementnya. Terima kasih pendiri dari Drone Emprit, Ismail Fahmi sudah bergabung di Berita Pemilu kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.